Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliana dari golongan 2, angkatan 2, kelompok 2, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 atau modul 1 yang berjudul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam modul ini, saya akan membagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Dan lalu yang kedua, nilai-nilai bela negara. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Dari pembahasan materi wawasan kebangsaan ini ada 4 poin yang saya khususkan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, konsensus dasar. Yang ketiga, simbol negara. Yang keempat, sejarah. Baik, yang pertama kita akan mulai membahas tentang definisi. Kalau ditanya apa sih definisi dari wawasan kebangsaan? Jadi wawasan kebangsaan itu ialah konsepsi dasar atau cara pandang yang dilandasi kesadaran sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini poin yang saya khususkan adalah cara pandang kesadaran diri sebagai warga negara. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari tentang sejarah. Di sini kenapa kita harus belajar atau setidaknya tahu tentang sejarah? Itu agar kita lebih mengenal tentang bangsa kita sendiri. Dan di sini saya akan membahas tentang 6 sejarah penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, tentang Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan tanggal 20 Mei 1908, di mana para pemuda berkumpul di Aula Stopia dan bersepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Lalu yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh R.N. Noto Soroto dan Sultan Kesayangan dan didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah nama Indonesia dan juga merupakan pelopor kemerdekaan kancah internasional. Lalu yang ketiga, Kongres Pemuda. Dalam hal ini Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 terjadi pada 30 April 1926, di mana sebelumnya Kongres Pemuda 1 ini sebelum ada istilah Kongres Pemuda 1 dikenal dengan istilah Kerapatan Besar Pemuda. Lalu ada yang keempat, Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana pada Kongres Pemuda 2 ini pertama kali juga diikrarkan Sumpah Pemuda. Lalu yang kelima ada BPUPKI. BPUPKI didirikan tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Komakichi Harada. Lalu yang keenam, PPKI didirikan tanggal 7 Agustus 1945 yang merupakan singkatan dari Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu kita akan membahas yang ketiga, ya, tentang konsensus dasar. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, NKRI, dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat, kita akan membahas simbol-simbol negara. Yang pertama, bendera negara. Bendera negara kita ialah bendera merah putih.
lalu bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia, lalu lambang negara kita adalah Garuda, serta lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Lanjut, kita akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu nilai-nilai bela negara. Di sini saya akan mengkhususkan menjadi 3 pembahasan pokok. Pertama, definisi, kedua, nilai dasar bela negara, ketiga adalah fungsi ASN. Pertama, kita akan membahas definisi. Definisi dari nilai bela negara itu sendiri ialah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Lalu nilai-nilai dasar bela negara di sini ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya kita bisa merealisasikannya dengan bangga menggunakan produk-produk Indonesia, terus menjaga nama baik bangsa dan negara, patriotisme, serta menjaga wilayah Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara ini contoh realisasinya seperti aktif berorganisasi, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, ikut pemilu, dan lain-lain. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh realisasinya adalah kita paham nilai-nilai Pancasila, kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh realisasinya seperti siap membela negara dari berbagai ancaman, terus berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, serta gemar membantu sesama. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Contohnya ialah memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensi, lalu memelihara jiwa dan raga, serta gemar berolahraga dan menjaga kesehatan. Yang terakhir, fungsi ASN. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.